Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Suatu sukacita dan kebanggaan tersendiri dalam hidup ini jika Tuhan memakai hidup kita. Karena selalu saya bilang tidak ada kebahagiaan lain kecuali kita menyadari Tuhan memakai hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kalau kita pelajari Tuhan itu kan Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Dia sebetulnya tidak memerlukan kita. Allah bisa mengerjakan sendiri, tetapi Dia tidak mau. Dia lebih ingin untuk bekerja dengan kita. Karena selalu saya bilang tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Tuhan bisa melakukan apapun. Udah Dia ciptakan langit dan bumi hanya dengan firman kok saudara. Apa sih yang Tuhan gak bisa? Tapi Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin mempergunakan hidup kita supaya lewat hidup kita banyak hal yang baik yang dapat terjadi. Haleluya. Nah, pertanyaannya, mengapa kalau Tuhan pakai hidup kita adalah sukacita dan kebanggaan sendiri? Yang pertama saya pelajari, karena jika Tuhan pakai hidup kita, maka Tuhan pasti menyertai. Dan itu berarti kalau Tuhan menyertai, pasti hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat Musa dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia menghadapi Fir'aun. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar baginya. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang terjadi? Apapun yang dikerjakannya berhasil. Nah, kalau Tuhan menyertai, pasti yang kita lihat hal-hal yang luar biasa. Dan kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang kita perlu takut saudara-saudara. Karena kalau Tuhan menyertai, Alkitab berkata, maka segala musuh pun akan disingkirkan. Jadi lihat, yang pertama, jika Tuhan pakai hidup kita, Tuhan pasti menyertai hidup kita. Yang kedua, jika Tuhan pakai hidup kita, maka hidup kita pasti berubah, saudara-saudara. Tidak mungkin orang bisa hidupnya dipakai oleh Tuhan kalau hidupnya tidak diubahkan Tuhan. Karena sebelum Tuhan pakai, selalu Tuhan ubahkan hidupnya terlebih dahulu. Makanya Tuhan bilang sama Petrus, engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, engkau akan menjadi penjala manusia. Namanya tidak lagi disebut Simon, tapi diubahnya menjadi Petrus. Jadi dari sini kita melihat kalau Tuhan pakai hidup kita, kita pasti berubah. Jadi kalau ada orang ada dalam pelayanan lalu hidupnya nggak berubah, itu bukan Tuhan yang pakai. Dianya aja yang senang, dia aja hobi pelayanan, saudara. Tapi bukan Tuhan pakai. Karena Tuhan pakai, yang pasti Tuhan menyertai. Yang kedua, kalau Tuhan pakai, hidupnya pasti berubah. Yang ketiga saya pelajari, kalau Tuhan pakai hidup kita, maka setiap musuh pasti akan ditaklukkan. Ya kan, Alkitab bicara tentang bagaimana Gideon menghadapi peperangan, ya kan? Bagaimana Tuhan pakai hidupnya sehingga apa yang terjadi? Jelas tandanya musuh-musuh ditaklukkan. Alkitab bicara tentang Daniel, bagaimana orang merancangkan yang jahat sampai berhasil membuang dia ke gua singa, tapi musuh-musuh pasti ditaklukkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah lihat besarnya musuh, jangan pernah gentar karena besarnya musuh, tetapi bangga untuk besarnya Allah kita yang akan menaklukkan setiap musuh di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, jika Tuhan pakai hidup kita, pasti hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang gak masuk akal pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang memakai kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang jika Tuhan memakai seseorang. Wah, luar biasa. Karena inilah saatnya kita percaya bahwa Tuhan mau memakai kita. Pertanyaannya, siapa yang dapat dipakai Tuhan? Sebagian berkata, ya mungkin orang-orang suci, pendeta.
mungkin orang-orang yang sempurna pendeta, mungkin orang-orang yang memang khusus dipilih oleh Tuhan. Tetapi hari ini saya akan jawab dengan tegas, siapa yang dapat dipakai Tuhan? Yaitu semua orang. Saudara, siapapun sudah mendengar program ini, saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya orang pensiunan. Jawaban saya sederhana, saudara juga bisa dipakai Tuhan. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya ibu janda pendeta, dan saya sebetulnya bukan bercerai karena meninggal, saya punya masa lalu yang kelam sehingga akhirnya saya nggak tahan dengan hidup saya dan akhirnya saya bercerai. Dan apakah saya masih bisa dipakai Tuhan? Jawaban saya sederhana, kalau engkau mau, Tuhan tetap bisa pakai saudara. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya di belakang tali besi pendeta, saya masuk penjara karena kasus narkoba, apa saya bisa dipakai Tuhan? Jawaban saya sederhana, engkau juga bisa dipakai oleh Tuhan kalau engkau mau. Nanti saya jelaskan syarat-syaratnya. Atau mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, pendeta saya ini seorang duda pendeta, wah masalah-masalah saya sangat banyak, bisakah saya dipakai oleh Tuhan? Saya mau bilang saudara bisa juga dipakai oleh Tuhan. Setelah mendengar program ini saudara berkata, pendeta saya tinggal di panti asuhan pendeta, saya sebetulnya anak panti asuhan, mama dan papa saya nggak kenal pendeta, bisa nggak saya dipakai oleh Tuhan? Sebagai hamba Allah saya bilang, hidup kamu juga berharga, kamu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Setelah mendengar program ini dan berkata, pendeta saya seorang banci pendeta, tapi saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, bisa nggak saya dipakai Tuhan? Jawaban saya sederhana, kalau engkau mau bertobat, engkau juga bisa dipakai oleh Tuhan. Setelah mendengar program ini sudah berkata, pendeta saya pernah lakukan aborsi pendeta, orang seperti saya begini sudah dibuang sampah dalam masyarakat, Tuhan juga udah enak lihat tingkah laku saya. Jawaban saya sederhana, berita baik buat saudara, kamu pun bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini, bahwa jika Tuhan memakai seseorang, hal-hal yang dahsyat akan dikerjakannya. Lihat Hakim-Hakim pasal 12 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Hakim-Hakim 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kita belajar di sini. Ada 3 judul perikop ini, Ebzan, Elon, dan Abdon. Ini 3 nama hakim. Dikatakan demikian, Hakim-Hakim 13 ayatnya yang ke-8. Sesudah dia, maksudnya sesudah Yefta, maka Ebzan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya. Untuk anak-anaknya lelaki itu ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebzan lalu dikuburkan di Bethlehem. Lihat, di ayat-ayat bacaan tidak dituliskan bahwa dia anak imam, tidak dituliskan bahwa masa lalunya hebat, tidak. Tetapi kalau Tuhan pilih, Tuhan dapat perlengkapi. Lihat Elon, ayat yang ke-11. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Zebulon itu lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Lihat, saudara, Ebzan lahir di Bethlehem, Elon lahir di Zebulon. Ini daerah yang sangat berbeda. Tetapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan pakai seseorang, Tuhan gak mau lihat latar belakang hidup seseorang. Kalau dia mau, dia bisa dipakai Tuhan. Sekarang lihat Abdon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Lain lagi, saudara, tadi orang Bethlehem, orang Zebulon, sekarang orang Piraton. Ayat 14. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilel orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa Ebzan, siapa Elon, siapa Abdon? Kalau kita pelajari, kita nggak punya terlampau banyak catatan tentang mereka ini, tapi mereka bisa dipakai Tuhan. Nah, dari sini kita bisa ambil kriterianya. Siapa yang dapat dipakai Tuhan? Tadi saya sudah jelaskan, semua orang dapat dipakai oleh Tuhan, hanya dengan beberapa kriteria. Yang pertama, mau sungguh-sungguh berserah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua orang yang mau bisa dipakai Tuhan, asal dia mau sungguh-sungguh berserah. Nah, kalau kita sendiri juga mau mengandalkan kekuatan kita, bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan? Justru ketika kita sadar, Tuhan saya bukan siapa-siapa, Tuhan saya nggak punya apa-apa, Tuhan mungkin hari lalu saya gelap, dan sekarang saya mau berubah, saya mau sungguh-sungguh, saya mau percaya betul bahwa Allah saya dahsyat dan luar biasa, saya berserah penuh, pokoknya apapun yang Tuhan mau dalam hidup saya siap kerjakan, apapun yang Tuhan tidak mau, saya akan tinggalkan dalam hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan juga bisa
bisa pakai hidup saudara. Tuhan gak pernah tertarik dengan hari kemarin saudara. Tuhan tidak pernah tertarik dengan segala kelemahan saudara. Karena Allah cukup dahsyat dan luar biasa untuk menyempurnakan siapa saja yang mau sungguh-sungguh berserah. Persoalannya seringkali kita tidak mau berserah. Seringkali kita bikin kriteria tertentu. Saya mau dipakai Tuhan asal begini, asal begini, asal begini, asal begini. Mulai hari ini buang segala kriteria kita. Kita ikuti kriteria Tuhan. Pokoknya saya sungguh-sungguh berserah dan Tuhan akan pakai hidup kita luar biasa. Haleluya. Yang kedua, siapa yang bisa dipakai oleh Tuhan? Mereka yang mau beriman dan percaya. Mungkin dia belum punya iman yang besar hari ini, tapi dia mau untuk beriman. Dia mau belajar untuk percaya. Pokoknya dia renungkan firman Tuhan. Apa saja yang dituliskan oleh firman Tuhan, dia mulai mengimaninya, bahkan dia mulai mengucapkannya. Saya percaya Tuhan ampuni dosa saya percaya oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan, saya percaya rumah tangga saya akan dipulihkan, saya percaya hari depan saya dahsyat, saya percaya masa lalu saya udah dipulihkan oleh Tuhan. Lalu kita mulai iman, kita mulai belajar percaya, kita mulai mengandalkan Tuhan, kita mulai berserah pada Tuhan, kita mulai pelajari firman, sehingga iman timbul. Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini yang bisa dipakai Tuhan. Jadi ingat, mau sungguh-sungguh berserah, mau beriman dan percaya. Dan yang ketiga, ini juga penting, mau dirubah oleh Tuhan. Seringkali kita mau dipakai Tuhan, mau diberkati Tuhan, tapi tidak mau dirubah Tuhan. Ini jahat saudara. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, kita juga harus mau dirubah oleh Tuhan. Pikiran-pikiran yang kita nggak benar, hati kita yang busuk, diberesin sama Tuhan, dirubah, sehingga kita dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan yang keempat, siapa yang dapat dipakai Tuhan? Semua orang dengan kriteria mau berkorban bagi Tuhan, sehingga kita dapat berkata, Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh berserah, mau beriman dan percaya, mau dirubah oleh Tuhan, mau berkorban bagi Tuhan, Allah siap pakai saudara untuk hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena sekarang rindu dipakai oleh Tuhan, karena mungkin selama ini menyadari jauh dari Tuhan, mau bertobat, mau diberkati, mau dipulihkan, bahkan mau dirubah oleh Tuhan, mau sungguh-sungguh berserah, mau beriman percaya, mau berkorban bagi Tuhan. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan robah, sehingga hidup kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami boleh dipakai oleh Tuhan, dan hidup kami boleh hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.